Masalah Zaitun satu suara semua, NU, Muhammadiyah, bahkan non-muslim pun semua telepon saya. Yang saya lawan kesesatan, kemungkaran, dan risikonya itu di penjara. Nah, si Panji bodoh otak dangkal tadi itu belajar di mana? Belajar di gorong-gorong. MUI jangan pernah mundur, bongkar kesesatan Zaitun. FPI aja bisa dibubarkan secepat kilat. Kalau saya mau ratain Zaitun hitungan detik. Akhirnya kemari-kemari banyak yang ngasih tahu, saya cari tahu informasi-informasi. Oh, ini gila ini. Oke. Ini sesat, bukan hanya sesat ini si Panji ini. Iya. Tapi menyesatkan. Kalau cuma sesat masih mending. Iya. Tapi sesat sendiri, kalau sesat sendiri gitu. Sesat sendiri bodo amat. Iya. Dia sesat sendiri. Iya. Ini udah sesat, menyesatkan lagi. Iya. Dan yang disesatkan putra-putri bangsa Indonesia. Iya. Nah, masa kita sebagai dai, kita sebagai umat yang terbaik membiarkan, mendiamkan, kan nggak bisa seperti itu. Kalau Bang Uya mungkin bukan tupoksinya, iya kan? Tapi kami orang sebagai orang yang paham, sebagai orang yang ngerti, nggak bisa mendiamkan itu. Tidak bisa mendiamkan kesesatan. Dia menyebarkan kesesatan, kita diamkan, nggak bisa seperti itu. Harus kita lawan. Sebagaimana dulu Nabi kita, Nabi Muhammad, para sahabat, para tabiin, tabiin, para imam melawan kezoliman dan kesesatan. Dan begitu pun yang kita lakukan nih sekarang ini. Dan fenomena ini Panji Gumilang. Dan kalau saya bukan hanya Panji Gumilang, dari zaman dulu saya di penjara berkali-kali. Iya. 7, 8, 9 kali saya di penjara. Banyak ya? Iya. Iya. Terbiasa di penjara. Iya. Kenapa? Karena saya melawan kezoliman. Yang saya lawan kesesatan. Yang saya lawan kemungkaran. Dan risikonya itu di penjara. Oke, nah sekarang apa aja hal-hal apa yang menurut Habib ini kesesatan dari Panji Gumilang ini yang menurut Habib ya? Kesesatannya kan banyak. Ini mau kesesatan yang apa? Oke, apa aja dari aspek apa aja? Pertama yang paling besar ya. Iya. Kesesatan yang paling besar. Iya. Kesesatan dia yang paling besar yang saya lihat, yang paling sesat, yang paling besar dan yang paling menyesatkan. Ketika dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Oke. Sempat lihat juga kan? Iya. Enggak, boleh sempat lihat juga? Iya. Sempat tahu? Iya. Sehingga mereka mengatakan Qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Iya. Yang artinya berkata Rasulullah di dalam Al-Quran. Berarti kan dia mengatakan Al-Quran ini karangan Rasul. Iya. Kalau kita kan enggak. Kalau kita Qala Allahu fil Qur'anil Karim. Kalau di akhir ayat kita bilang Shadaqa Rasulullahul Karim. Pesantren Al-Zaitun di pimpinan Panji Gumilang telah menjadi perbincangan hangat di masyarakat setelah beberapa kontroversi terkait ajaran yang diajarkan di dalamnya. Habib Bahar bin Smith adalah salah satu dari banyak tokoh keagamaan Indonesia yang menanggapi kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Pada demonstrasi 266 Front Persaudaraan Islam, FPI, Habib Bahar bin Smith menjadi pemimpin demonstrasi dan menyampaikan orasi. Dalam orasi tersebut, Habib Bahar bin Smith dengan tegas menyatakan bahwa dia ingin Ponpes Al-Zaitun ditutup, dan dia setuju bahwa santri Al-Zaitun akan pindah ke ponpesnya jika Al-Zaitun ditutup. Habib Bahar bin Smith menjelaskan alasan dan tujuannya memimpin demonstrasi tentang Ponpes Al-Zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya tidak bisa basa-basi. Tadi saya duduk di bawah. Ketika saya duduk di bawah, saya tidak mau orasi. Saya mendengar bahwasanya dari pihak Kemenko Polhukam tidak mau datang di sini untuk menjelaskan, padahal dari delegasi sudah masuk. Itu tadinya saya udah mau pegang mic, saya udah mau bilang Pak Polisi, weh kalian siapkan laser cannon, siapkan gas air mata, kami siap masuk ke dalam. Tadinya betul. Andaikan tadi saya instruksikan begitu, siap masuk ke dalam, siap masuk ke dalam. Ada gas air mata, siap.
Debat antara Helmi Hidayat dengan Kiai Haji Kholil jelas jadi daya tarik. Helmi Hidayat jelas dari kalangan akademisi yang mungkin tidak semua orang paham arah bicaranya. Sedangkan, selama sesi tersebut, Kiai Haji Kholil jelas menerapkan komunikasi yang umum, walaupun disertai dalil-dalil agama yang segelintir saja yang paham betul. Acara JNI berhasil mewujudkan nilai ciamik untuk rating, hasilnya ramai komentar pedas, sinis dan kejam dari para penonton. Tadinya, Ara Al-Zaitun sesat, justru sekarang UIN Jakarta dikatakan sesat. Sebagai orang yang pernah mempelajari media dalam jurnalisme, hal ini terlihat rupawan jika hanya disebut acara komersil, sejalan dengan pendapat bahwa pengamatan sebuah media dapat ditandai dari pengaruhnya terhadap sebuah aspek ideologis dan politis. Hal ini berujung kesimpulan bahwa ekonomi politik media massa menghasilkan media dalam keterpengaruhannya dengan nilai ekonomi. Berikan fatwa sebelum tabayun, memberikan justifikasi sebelum tabayun, sudah dikatakan komunis. AS Panji Gumilang komunis, dasarnya hanya TikTok. Kemudian mengatakan Al-Zaitun sesat, sudah dikatakan oleh Majelis Ulama. Jadi itu namanya bukan tabayun.